Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Witri Dekmatul Hasanah dari kelas HKIE dengan nomor induk mahasiswa 101200118. Di sini saya akan menunjukkan catatan materi saya dari materi pertama hingga materi terakhir. Materi pertama di sini ada syariat fikih dan hukum Islam. Materi kedua ada fikih ibadah. Materi ketiga ada fikih muamalah. Materi keempat di sini ada fikih siasah. Materi kelima di sini ada fikih munakahat. Materi keenam ada fikih jinayah. Materi ketujuh ada madhab fikih. Materi ke-8 ada madhab Hanafi dan Maliki. Materi ke-9 ada madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Dan materi yang ke-10 di sini ada madhab-madhab lainnya. Dan saya juga di sini akan menjelaskan satu materi tentang fikih ibadah. Langsung saja pembahasan fikih ibadah. Pembahasan fikih ibadah di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah jenis ibadah, yang ketiga adalah prinsip ibadah, dan yang terakhir adalah cakupan. Definisi ibadah menurut para ulama. Yang pertama adalah menurut ulama tauhid, yaitu mengesahkan Allah, mentakzimkannya dengan sepenuh-penuh takzim, serta menghinakan diri kita dan menundukkan jiwa kepadanya. Yang kedua adalah menurut ulama akhlak, yaitu mengerjakan segala taat badaniyah dan menjalankan segala syariat atau hukum. Yang terakhir menurut ulama tasawuf, seorang mukallaf mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan nafsunya untuk membesarkan Tuhannya. Jenis ibadah. Jenis ibadah di sini dibagi menjadi 2 jenis ibadah. Yang pertama adalah ibadah mardhah, yang kedua adalah ibadah ghairu mardhah. Ibadah mardhah. Ibadah mardhah adalah ibadah yang penghambaannya murni seorang hamba dengan Allah secara langsung. Ibadah mardhah pun di sini juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah ibadah mardhah muqayyadah dan ibadah mardhah ghairu muqayyadah. Ibadah mardhah muqayyadah adalah ibadah yang dibatasi, misalnya sholat, zakat, dan haji. Yang kedua adalah ibadah mardhah ghairu muqayyadah atau ibadah yang tidak dibatasi, misalnya takbir, tahmid, dan tahlil. Jenis ibadah yang kedua adalah ibadah ghairu mardhah. Ibadah ghairu mardhah adalah ibadah selain hubungannya dengan Allah juga merupakan hubungan atau interaksi hambanya dengan makhluk lainnya. Misalnya hubungan antara keluarga, masyarakat, dan makhluk sosial lainnya. Lalu apa perbandingannya ibadah mardhah dan ibadah ghairu mardhah? Perbandingannya adalah ibadah mardhah. Yang pertama adalah rumusan ibadahnya adalah karena Allah dan sesuai syariah. Yang kedua, ibadahnya semata-mata hubungannya dengan Allah. Yang ketiga, keberadaannya harus didasarkan sesuai dengan syariah. Yang keempat yaitu tata cara pelaksanaannya harus berpola pada contoh Rasulullah SAW. Yang kelima, berasaskan taat dan bersifat rasional. Sedangkan ibadah ghairu mardhah, rumusan ibadahnya adalah berbuat baik dan karena Allah. Yang kedua, ibadahnya selain berhubungan dengan Allah juga berhubungan dengan hamba lainnya. Yang ketiga, keberadaannya didasarkan atas dalil yang tidak melarang. Yang keempat, tata cara pelaksanaannya tidak harus berpola pada contoh Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah berasaskan manfaat dan bersifat rasional. Prinsip ibadah. Prinsip ibadah di sini ada 7 prinsip ibadah. Yang pertama adalah niat karena lillahi ta'ala. Yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga adalah tidak menggunakan perantara atau wasilah.
Yang keempat yaitu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima yaitu seimbang dengan dunia dan akhirat. Yang keenam, tidak berlebih-lebihan. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, mudah. Dalam artian mudah itu tidak meremehkan atau meringankan. Yang terakhir adalah cakupan. Di sini ada 5 cakupan. Yang pertama adalah toharoh. Toharoh akan membahas wudhu dan tayamum. Yang kedua adalah sholat, yang akan menjelaskan tentang tata cara sholat. Dan yang ketiga adalah zakat, yang akan menjelaskan atau memaparkan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Yang keempat adalah puasa, yang akan menjelaskan tentang puasa Ramadan dan puasa sunnah. Dan yang terakhir adalah haji, yang akan menjelaskan tentang pelaksanaan haji dan umroh. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.